Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, untuk hari ini, untuk mata kuliah desain dan juga manajemen formulir, materinya kita lanjutkan gitu ya. Kalau kemarin kita sudah belajar untuk menganalisa dari formulir, kemudian kita sudah mendesainnya juga. Nah, ini adalah tahapan tahapan terakhir gitu ya, ketika kita akan mendesain dan juga memanajemen gitu ya sebuah formulir rekam medis gitu ya. Eh, untuk materi hari ini kita akan belajar mengenai pengendalian formulir rekam medis gitu ya. Jadi kalau misalnya kita belajar gitu ya terkait ilmu manajemen gitu ya. Di dalam ilmu manajemen itu ada 4 aktivitas ya, ada 4 aktivitas utama yang kita laksanakan biasanya. Yaitu yang pertama itu ada planning atau perencanaan, kemudian organizing atau pengorganisasian, kemudian executing itu adalah pelaksanaan, dan yang terakhir itu adalah ada controlling ya. Controlling itu adalah pengawasan, evaluasi, dan juga pengendalian ya. Nah, di situ ada semua ya di dalam controlling. Tentunya ketika kita akan melakukan controlling ataupun pengawasan, pengendalian, dan juga evaluasi, ya tentunya di situ kita akan melihat sebenarnya apakah gitu ya, apakah yang sudah kita rencanakan di bagian planning itu semuanya sudah terlaksana, sudah tercapai atau belum gitu ya. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai pengendalian formulir rekam medis. Nah, ini adalah pengertian pengendalian. Jadi pengendalian itu ada beberapa ahli gitu ya, beberapa ahli yang mendefinisikan terkait pengendalian. Akan tapi kalau misalnya kalian atau mahasiswa akan mencari gitu ya referensi yang lain terkait pengendalian ataupun evaluasi, pengawasan, atau yang berhubungan sama controlling, itu ada sangat banyak sekali buku yang berhubungan sama ilmu itu ya, yang tentunya itu adalah masuknya di ilmu manajemen. Jadi pengendalian menurut Hasibuan 2008 itu adalah suatu proses menjamin atau penjaminan di mana sebuah perusahaan dan orang-orang yang berada di dalam suatu perusahaan tersebut itu bisa mencapai tujuan yang sudah ditetapkan gitu ya. Dan juga pengendalian merupakan suatu tindakan mengawasi atau pengawasan yang disertai tindakan pelurusan atau korektif. Kemudian menurut Harahap 2011 juga, di situ pengendalian adalah suatu aktivitas menilai sebuah kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan ataupun perbaikan bila diperlukan. Jadi yang namanya itu pengendalian apabila kita ambil gitu ya, inti dari pengendalian itu sendiri itu adalah yang pertama itu adalah suatu proses melakukan atau menjamin atau melakukan asesmen ya. Tentunya ketika kita akan melakukan asesmen itu kita harus ada sebuah standar instrumen. Nah, kita harus ada. Tujuan dari kita melakukan asesmen itu adalah untuk bisa melihat ya, apakah antara hasil akhir ataupun outputnya dibandingkan sama yang sudah direncanakan atau input atau planning itu apakah sudah sesuai atau belum. Ya, seperti itu. Jadi intinya di situ adalah untuk melihat ya, apakah jadi pengendalian itu adalah untuk melihat apa yang sudah kita rencanakan di awal itu sudah sesuai dengan yang kita rencanakan atau belum ya pada saat di akhirnya. Ya, tentunya ketika kita akan membandingkan antara output sama input atau yang akhir sama yang awal, tentunya kita harus mempunyai sebuah instrumen ataupun standar ya untuk menilai itu tadi ya. Tentunya tujuan dari pengendalian itu adalah untuk meluruskan apabila ada sesuatu hal yang memang belum sesuai dengan standar, belum sesuai dengan yang direncanakan di awal ya. Tentunya dengan adanya pengendalian atau evaluasi atau pengawasan ini kita bisa meluruskan yang tadinya belum lurus atau belum sesuai dengan jalur yang memang sudah kita rencanakan ya. Dengan adanya pengendalian, evaluasi, dan pengawasan itu kita bisa meluruskan atau mengoreksinya ya, seperti itu. Kemudian jadi yang dimaksud sama pengendalian itu bisa kita simpulkan gitu bahwa
kegiatan ya, kegiatan pengawasan. Jadi pengendalian itu adalah kegiatan pengawasan, kemudian penelusuran dan juga evaluasi yang dilakukan oleh para pengelola dalam organisasi terhadap komponen organisasi dan sumber-sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi yang sudah saya sampaikan tadi ya, jadi yang namanya pengendalian itu adalah jadi yang namanya pengendalian itu masuk di kategori controlling. Ya, di dalam kategori controlling itu ada yang namanya pengawasan, ada yang namanya pengendalian, ada yang namanya evaluasi. Ya, tujuannya sama, yaitu untuk mencapai tujuan yang memang sudah ditetapkan. Ya, ditetapkan di awal, ya, di awal pada saat kita melakukan yang namanya planning atau perencanaan tadi. Kemudian pengendalian ataupun pengawasan secara terus-menerus dan juga berkesinambungan memungkinkan semua bisa berfungsi secara maksimal. Jadi yang namanya pengendalian, evaluasi dan juga pengawasan itu sebenarnya tidak bisa hanya dilakukan hanya satu kali. Ya, tentunya harus rutin, harus berkesinambungan. Ya. Untuk pengendalian, evaluasi ataupun pengawasan itu bisa dilakukan di setiap periode. Ya, biasanya kalau misalnya rumah sakit ketika akan melakukan pengendalian ataupun evaluasi, mereka mempunyai standarnya. Ya, pengendaliannya akan dilakukan setiap berapa periode sekali. Nah, itu biasanya masing-masing rumah sakit ataupun fasilitas pelayanan kesehatan itu mereka mempunyai standarnya masing-masing, ya, seperti itu. Kemudian menurut Huffman 94, ya, ini adalah bukunya Huffman tahun 94. Pengendalian formulir itu perlu berpedoman pada yang pertama, menjamin desain dan juga konstruksi formulir efisiensi dan juga terintegrasi ke dalam sistem pemrosesan formulir. Ya, jadi ketika kita mendesain dan juga membangun sebuah formulir, itu kita harus memperhatikan dari tingkat efisiensi dan juga efektivitas, ya. Dan juga diusahakan itu adalah data-data atau formulir yang kita buat itu bisa bisa mewakili gitu ya, data-data apa saja yang harus kita kumpulkan. Ya, sehingga di situ ada integrasi, ada hubungan antara pada saat kita melakukan desain, melakukan konstruksi, sama informasi-informasi yang dihasilkan oleh sebuah berkas rekam medis itu tadi. Ya, bisa dibayangkan gitu ya, ketika sebuah formulir rekam medis itu data-datanya tidak lengkap, ya, ataupun data-datanya mungkin berlebihan gitu ya, sehingga orang yang akan mengubah yang awalnya data menjadi sebuah informasi itu bingung. Apabila sebuah data itu berlebihan, ya, dalam artian tidak sesuai dengan standar gitu ya, itu nanti akan membingungkan ketika akan mengubah yang awalnya data menjadi informasi. Ya, begitu juga ketika datanya kurang, ya, itu juga akan menyulitkan. Sehingga apabila kalau datanya itu berlebihan atau tidak sesuai dengan standar ataupun datanya kurang, ya seperti itu nanti akan menimbulkan sebuah informasi yang berbeda. Ya, seperti itu. Jadi usahakan ketika kita mendesain ataupun membangun sebuah formulir itu yang harus kita perhatikan, formulir itu yang kita hasilkan nanti harus efektif, harus efisien, sehingga data yang dikumpulkan itu cukup gitu ya. Ketika diolah itu memang sudah sesuai dengan standarnya, ya, sehingga informasi yang dihasilkan juga itu memang benar-benar sesuai data yang dikumpulkan. Kemudian yang nomor 2 itu adalah mengembangkan dan juga mempertahankan spesifikasi yang benar untuk pembuatan dan juga penggunaan formulir secara ekonomis, ya. Jadi ketika kita akan mengembangkan dan juga mempertahankan spesifikasi, jadi kita ketika membuat sebuah formulir itu kan kita mempunyai standar, kita mempunyai spesifikasi, ya. Mungkin setiap fasilitas pelayanan kesehatan mungkin ada informasi atau data-data yang memang harus dikumpulkan gitu ya, sehingga ketika kita akan membuat atau mengembangkan sebuah formulir gitu ya, kita juga harus memperhatikan dari segi aspek ekonomisnya, ya. Sehingga yaitu tadi,
yang seperti saya sampaikan gitu ya, bahwa ketika kita akan mendesain yang harus kita perhatikan efektif, efisien. Akan tapi dari efektif dan juga efisien kita juga harus memperhatikan dari segi aspek ekonomisnya juga ya, dari segi pembuatannya ya. Karena ketika kita akan mendesain sebuah formulir itu kan kita harus memperhatikan gitu ya dari ketebalan bahan, karena ketebalan kertas itu biasanya semakin tebal kertas itu akan semakin mahal. Ya, akan tetapi belum tentu semakin tebal kertas itu akan semakin bagus untuk sebuah formulir K-medis, itu belum tentu ya. Selanjutnya adalah untuk mendidik dan juga membantu petugas operasional di dalam mendesain formulir mereka sendiri sesuai program pengontrolan formulir. Jadi ketika kita mendesain gitu ya, mendesain sebuah formulir, kita juga harus mengajarkan, harus mendidik dan juga membantu petugas operasional, khususnya adalah yang akan menggunakannya ya, dan juga dalam mendesain formulir ya. Tentunya kalau misalnya untuk rumah sakit yang memang belum ada lulusan rekam medis, kemudian mereka akan melakukan ketika mereka akan mendesain sebuah formulir K-medis, kemudian meminta bantuan kepada pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini wajib hukumnya untuk mendidik atau mengajari, membantu untuk mendesain formulir K-medis, khususnya adalah petugas-petugas operasionalnya. Jangan sampai untuk user yang akan menggunakan formulir itu bingung bagaimana cara menggunakannya, kemudian menanyakan sama bagian rekam medis. Nah, padahal bagian rekam medis itu bukan orang lulusan rekam medis, sehingga ketika ditanya mereka bingung. Dan mau menanyakan kepada pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini mungkin sudah nggak tahu ada di mana gitu ya. Jadi sebaiknya ketika kita akan mendesain sebuah formulir rekam medis, kita juga harus mendidik, membantu untuk mengajari gitu ya, petugas-petugas yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut, bagaimana cara mendesainnya, kemudian bagaimana cara menggunakannya ya. Yang selanjutnya di sini adalah untuk menghentikan rencana pembuatan formulir yang tidak berguna, menggabungkan formulir yang sama, menghilangkan formulir yang tidak diperlukan, menciptakan formulir tambahan jika penambahan itu dapat melayani informasi lebih baik daripada formulir gabungan. Jadi untuk pengendalian formulir itu juga harus berpedoman pada hal ini juga gitu ya. Jadi jangan sampai untuk formulir-formulir yang kita gunakan itu ketika sudah kita buat kemudian sudah kita jalankan, akan tapi hanya dijalankannya hanya sebentar ya. Soalnya mungkin dirasa oleh petugas-petugas yang lain itu sebenarnya nggak sesuai dengan kebutuhan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan itu, atau menggabungkan formulir-formulir yang sama. Ya, di situ banyak sekali formulir-formulir yang duplikasi akhirnya gitu ya. Itu jangan sampai seperti itu. Kemudian menghilangkan formulir yang tidak diperlukan dan juga menciptakan formulir tambahan ya, jika tambahan dapat melayani informasi. Jadi untuk kita menghilangkan atau mengurangi sebuah formulir itu sebenarnya kita tidak bisa serta-merta langsung menghilangkannya seperti itu saja, atau kita mau menambahkan sebuah formulir ya, kita tidak bisa menambahkan formulir itu begitu saja ya. Kita harus menambahkan formulirnya atas sepersetujuan gitu ya dari komite atau unit-unit yang memang bertugas untuk membuat gitu ya, atau mengganti formulir itu tadi gitu ya. Akan tapi untuk prinsipnya sama gitu ya. Ketika kita mendesain sebuah formulir, yang harus kita perhatikan itu adalah dari segi aspek efektif dan juga efisiensinya ya. Kemudian guna menahan dan juga efektivitas terhadap setiap keinginan petugas untuk merubah formulir yang seenaknya gitu ya. Jadi
seperti yang saya sampaikan tadi gitu ya, ketika kita akan menciptakan atau membuat formulir baru ataupun mau menghilangkan atau mengurangi formulir itu, kita tidak bisa serta-merta langsung menghilangkan begitu saja ya, itu ada step-stepnya tertentu ya. Tentunya kita hal pertama yang harus kita laksanakan atau lakukan itu adalah kita harus mengkomunikasikannya kepada unit ataupun komite yang memang mempunyai tanggung jawab untuk itu tadi. Ya, ini adalah ruang lingkup ya, ruang lingkup dari pengendalian terhadap formulir kertas ya. Di sini ada kita masih berbicaranya adalah formulir kertas. Ini menurut Huffman. Ruang lingkupnya ada 4. Yang pertama adalah inventarisasi formulir, kemudian identifikasi formulir, review dan juga revisi formulir, dan juga pembelian ataupun pengadaan formulir. Nah, untuk inventarisasi formulir itu biasanya riwayat formulir itu dapat di-set gitu ya dengan menetapkan folder pada setiap formulir ya, dan disimpan berdasarkan nomor formulir. Itu biasanya ketika kita akan melakukan inventarisasi formulir itu kita nanti akan menggunakan semacam satu buah folder gitu ya, satu buah folder, kemudian di folder itu nanti akan kita berikan nomor ya, nomor sehingga nantinya ketika kita akan membutuhkan atau mencarinya itu akan lebih mudah gitu ya. Jadi setiap folder-foldernya gitu ya, setiap foldernya itu yang di dalam folder itu nanti ada formulir-formulir gitu ya. Nah, itu nanti akan kita berikan nomor. Biasanya itu untuk nomor inventarisasi formulir itu biasanya itu adalah nomor itu ada nomor khasnya ya, antara satu fasilitas sama fasilitas yang lain itu biasanya ada nomor khasnya sendiri-sendiri biasanya. Kemudian setiap folder seharusnya berisi yang pertama adalah salinan dari formulir edisi yang terbaru dan juga edisi yang sebelumnya ya. Jadi di dalam satu folder itu ketika kita mungkin beberapa kali melakukan revisi gitu ya terhadap formulir itu, mulai dari salinan yang pertama ya atau desain yang pertama sampai ke desain yang paling akhir atau salinan yang paling akhir itu harus ada di dalam satu folder itu gitu ya. Kemudian konsep ataupun draft yang menunjukkan tahapan perkembangan formulir gitu ya. Jadi selain ada hasil akhirnya tadi, ada formulirnya, itu harus ada tahapan perkembangannya seperti apa. Nah, itu harus kita simpan juga di dalam satu folder itu tadi. Kemudian salinan gitu ya, salinan dari pemberian wewenang pihak yang menggunakan formulir. Nah, ini biasanya ada semacam salinan yang berhak menggunakan formulir yang sudah kita buat itu siapa saja. Nah, itu harus kita simpan juga gitu ya di dalam folder. Kemudian permintaan persetujuan formulir dan beberapa permintaan untuk merevisi ya, itu juga harus kita simpan. Kemudian bukti yang berhubungan dengan persetujuan akhir untuk pencetakan dan juga produksi ulang. Kemudian catatan semua tindakan pada formulir ya, termasuk cross reference gitu ya pada judul gitu ya. Jadi intinya itu adalah semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan gitu ya pada saat mulai dari kita melakukan persiapan gitu ya, kemudian pembuatan formulir, kemudian ada hasil akhirnya gitu ya, kemudian kita revisi gitu ya, kemudian sampai revisi yang terakhir yang akan kita gunakan itu wajib hukumnya untuk kita simpan ya, semua dokumen-dokumen itu tadi gitu ya. Soalnya itu nanti akan dilakukan inventarisasi, sehingga nanti ketika ditanya gitu ya, yang mana formulir yang revisian untuk yang revisian awal ya, itu kita punya buktinya. Ini juga biasanya akan ditanyakan juga pada saat melakukan akreditasi ya, akreditasi dari fasilitas pelayanan kesehatan ya. Apabila di dalam satu buah berkas rekam medis gitu ya, di situ tertulis gitu ya bahwa sudah dilakukan berapa kali revisi ya, mungkin nanti akan ditanyakan revisi yang nomor 1 revisi yang awal mana, yang kedua mana, yang tiga mana, mungkin itu akan ditanyakan juga. Jadi kita harus menginventarisasi semua formulir-formulir yang memang sudah kita buat ya.
Nah, ini adalah identifikasi formulir ya. Di dalam identifikasi formulir itu biasanya berupa nomor yang diterbitkan secara berurutan dan memiliki prefix dan juga suffix yang berupa kode yang menunjukkan bagian tempatnya berasal gitu ya. Kemudian ini ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi gitu ya, bahwa ketika kita menginventarisasi sebuah formulir itu kita akan memberikan semacam kode atau nomor khas atau nomor yang unik ya. Itu biasanya ada bahasanya itu ada prefix suffixnya ya, seperti itu. Dan biasanya ketika kita mempunyai sebuah nomor khas atau nomor unik gitu ya, kita juga harus ada yang namanya register gitu ya. Register itu adalah kumpulan gitu ya. Kalau misalnya di sini adalah register kontrol, itu biasanya ada semacam kumpulan nomor-nomor inventarisasi formulir gitu ya, di dalam satu buah buku itu tadi. Nah, di dalam register kontrol itu juga nanti ada beberapa item yang harus kita isi ya. Di situ ada nomor formulirnya. Kemudian nomor formulir ini adalah nomor unik ya, yang saya sampaikan tadi. Kemudian judul formulirnya, ukuran formulirnya, kemudian tanggal terbitnya, tanggal revisi, dan unit yang mengeluarkan ya, seperti itu. Jadi untuk register kontrol ini juga ya kita harus mempunyai buku register gitu ya, untuk bisa mengontrol, untuk bisa mengendalikan formulir-formulir yang ada di berkas rekam medis. Jangan sampai formulir-formulir yang sudah berjalan, yang sudah digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan itu tidak kita inventarisasi, sehingga kita bingung yang kita gunakan ini adalah untuk ya revisi yang pertama, kedua, tiga, empat, atau yang mana ya, seperti itu. Jadi kita harus melakukan inventarisasi ya dari formulir itu tadi. Ya, ini adalah contoh gitu ya. Sebenarnya ini adalah contoh apabila sebuah fasilitas pelayanan kesehatan bingung di dalam menggunakan atau menerapkan sistem penomoran inventarisasi ya. Ini bisa menggunakan seperti ini. Akan tetapi biasanya untuk fasilitas pelayanan kesehatan mereka ada semacam tata cara gitu ya, tata cara di dalam melakukan penomoran inventarisasi sebuah formulir ya. Akan tapi kalau misalnya dari fasilitas pelayanan kesehatan itu mungkin bingung gitu ya, di dalam memberikan atau melakukan penomoran inventarisasi formulir, itu bisa menggunakan ini ya. Di sini ya paling tidak itu harus ada 4 ya, ada 4 bagian. Ada nama rumah sakitnya, kemudian unit yang mengeluarkannya, kemudian edisinya, kemudian nomor formulir ya. Misalnya di situ untuk nama rumah sakitnya itu adalah JHM ya, atau Jewish Hospital of Michigan, atau kalau misalnya menggunakan nama rumah sakit yang lain, misalnya Jogja International Hospital, itu bisa disingkat menjadi JIH ya, seperti itu bisa. Kemudian 10 itu adalah unit ya, unit yang mengeluarkannya ya, atau departemen yang mengeluarkannya. Misalnya di situ adalah medical record atau rekam medis gitu ya. Itu bisa ya. Mungkin untuk kode unit ataupun kode unit yang mengeluarkan itu setiap fasilitas pelayanan kesehatan itu mungkin berbeda-beda. Kemudian 0190 ya, itu adalah edisi 01 itu Januari tahunnya 90. Kemudian nomor formulir ya, misalnya di situ adalah 001A, atau misalnya kita akan membuatnya misalnya 001 saja ya, seperti itu juga nggak apa-apa. Akan tetapi ini sebenarnya fleksibel ya, setiap fasilitas pelayanan kesehatan ini bebas untuk membuat gitu ya, membuat sebuah sistem penomoran untuk inventarisasi gitu ya. Yang penting di situ harus ada standarnya gitu ya. Jadi apabila sebuah rumah sakit itu akan membuat sebuah standar untuk cara penomoran inventarisasi formulir, itu harus dibakukan ya. Itu harus dibakukan gitu ya, supaya mempunyai kekuatan nantinya. Selanjutnya adalah review dan juga revisi gitu ya. Untuk penemuan fakta yang menyediakan informasi lengkap
tentang sebuah formulir atau suatu formulir ya. Alatnya di sini adalah menggunakan kuesioner. Sebenarnya untuk kita melakukan review dan juga revisi ya memang bisa kita menggunakan bisa menggunakan kuesioner ya. Artinya di situ adalah apabila kita menggunakan kuesioner itu kita bisa mungkin yang kita sasar itu mungkin akan lebih banyak gitu ya. Akan tapi apabila kita mau melakukan review ataupun revisinya itu secara mendalam itu memang lebih enaknya apabila kita mau mendapatkan sebuah informasi yang lebih lengkap itu adalah menggunakannya itu adalah wawancara. Akan tetapi kekurangannya apabila kita menggunakan sistem atau model untuk mereviewnya itu adalah menggunakan wawancara, itu nanti untuk jumlah sampel yang akan kita gunakan itu tidak sebanyak apabila kita menggunakan kuesioner ya, seperti itu. Akan tapi kalau misalnya mau mencarinya lebih mendalam gitu ya, itu lebih baik menggunakannya itu adalah menggunakan wawancara. Kemudian review formulir harus dimulai gitu ya dengan pencarian fakta ya, suatu proses yang memberikan informasi komplit mengenai formulir ya. Jangan review dilakukan hanya pada waktu formulir tersebut telah habis atau ketika diminta untuk perubahan. Jadi yang namanya sebuah review gitu ya, ataupun revisi itu harus kita lakukan secara periodik ya, seperti itu, dan juga secara terus menerus gitu ya. Jangan hanya dilakukan hanya di awal saja atau tengah saja ataupun di bagian akhir saja gitu ya, ketika sebuah formulir hampir habis. Ya, seperti itu. Di sini adalah penegasan fakta gitu ya, di mana fakta-fakta tentang suatu formulir itu diringkas dan juga dipresentasikan. Jadi sesudah kita melakukan review, kemudian kita revisi, yang harus kita lakukan itu adalah kita harus mempresentasikannya. Ya, khususnya adalah kepada yang akan menggunakan formulir itu siapa. Ya. Langkah berikutnya adalah membuat keperluan dan juga biaya ya masing-masing item. Kita harus melihat gitu ya, sebenarnya untuk jumlah pengeluarannya berapa ya yang diperlukan untuk mencetak gitu ya, untuk mencetak sampai penggandaan dari formulir itu tadi. Selanjutnya adalah pembelian dan juga pengadaan formulir ya. Untuk pembelian dan juga pengadaan formulir ini menurut Huffman yang harus kita perhatikan gitu ya, bahwa jangan ada satupun formulir pada saat kita mengadakan atau membeli formulir gitu ya, kita harus sesuai ya, atau kita harus dengan sepersetujuan unit ataupun orang yang mempunyai wewenang untuk menyetujui ya di dalam pembelian ataupun pengadaan formulir itu. Ya, makanya di sini Huffman 94 mengatakan di dalam melakukan tugas pengendalian formulir itu tidak ada satupun formulir yang boleh dipesan. Ya, dipesan ulang ataupun diubah gitu ya, tanpa sepersetujuan pimpinan komite formulir atau orang-orang yang mempunyai wewenang, mempunyai hak ya untuk memutuskan itu tadi ya. Jadi jangan sampai ada sebuah formulir gitu ya, kita cetak ya, kemudian kita pesan ya, ataupun kita ubah gitu ya, tanpa adanya sepersetujuan dari orang ataupun komite yang memang mempunyai wewenang untuk melakukan itu. Ya, karena semua formulir yang dicetak ya, semua formulir yang dicetak, yang diimplementasikan, yang berlaku di lapangan itu harus sepengetahuan atau sepersetujuan dari orang ataupun komite yang memang mempunyai hak ataupun wewenang ya di dalam hal itu. Ya. Kemudian syarat utama pengendalian formulir itu adalah aturan yang tidak bisa dilanggar dan juga dilindungi oleh staf dan juga medis. Hal tersebut mencakup ya dari segi pengendalian sumber pemesanan dan juga pencetakan. Ya. Jadi intinya di sini adalah ketika kita akan menggerakkan
menggandakan ataupun membeli sebuah formulir itu harus sepersetujuan, harus sepengetahuan dari komite ataupun orang yang mempunyai wewenang untuk melakukan hal itu. Ya. Mungkin itu untuk materi terkait pengendalian gitu ya, pengendalian dari formulir K-Medis gitu ya. Apabila mahasiswa memang mau membutuhkan gitu ya materi-materi terkait pengendalian, atau mahasiswa tertarik sama ilmu manajemen, itu ada banyak sekali sebenarnya buku-buku yang bisa mahasiswa baca, bisa mahasiswa cari ya untuk mempelajari sebenarnya ilmu manajemen seperti apa, kemudian pengendalian itu seperti apa, kemudian baru dihubungkan gitu ya, dihubungkan sama formulir K-Medis ya, seperti itu, bagaimana pengendalian dari formulir K-Medis ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan gitu. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa kita lanjutkan di media diskusi gitu ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.